saya akan share beberapa artikel-artikel, tulisan-tulisan opini yang pernah saya tulis, dan tadi saya cek lagi ada beberapa yang bisa saya temukan di laptop. Nah, izin share adik-adik sekalian. Nah, ini contoh edukasional televisi di masa pandemi. Nah, ini saya menulis bercerita tentang bagaimana memaksimalkan peran TVRI dalam membantu adik-adik siswa siswi memahami pelajaran di rumah. Dan sekarang kan sudah ada belajar dari rumah yang dibuat oleh TVRI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian, nah ini opini saya juga di Riau Post, yang tadi juga di Riau Post. Ini upaya mengikis budaya korupsi. Nah, ini kan opini. Di coding, Ton, biar bisa sesuai itu, Ton. Bagaimana? Silakan. Oke, boleh saya lanjut? Boleh, Pak. Maaf, Pak. Oke, jadi ini tulisan saya yang pernah terbit di Riau Post. Ini waktu saya mahasiswa Magister Komunikasi. Nah, ini tahun, saya lupa nih, tahunnya. Kemudian ada sekalian, ini dia. Islam, Remaja, dan Tradisi Pelentindais. Ini adalah artikel pertama saya yang terbit di Riau Post. Setelah beberapa, ada sekian puluh kali saya ditolak oleh Riau Post, akhirnya yang kesekian puluh kalinya, tapi nggak sampai 50 lah, nggak sampai 50 kali saya kirim, ditolak, kirim, ditolak, kirim, ditolak. Nah, dan inilah adalah fondasi awal saya menulis artikel di Riau Post. Ini yang pertama, saya ingat betul, ini terbit pada tanggal 14 Februari 2018. Waktu itu saya masih semester 3 di Prodi Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kanser Riau. Waktu itu saya masih semester 3 S1 di Komunikasi. Nah, inilah tulisan pertama saya yang terbit. Nah, Islam, Remaja, dan Tradisi Pelentindais. Saya mengkritisi tentang remaja yang merayakan Pelentindais, dan saya kaitkan bagaimana pandangan agama Islam. Nah, itu contoh. Kemudian, nah ini lagi. Ini 2012, DPR setelah Rokmini apa lagi? Nah, ini di media online. Yang waktu itu di DPR ribut tentang masalah Rokmini. Jadi kita ini adalah mengkritisi, memberikan masukan, menyampaikan gagasan terhadap fenomena yang terjadi hari ini. Nah, ini lagi. Ini saya tahunnya juga lupa. Ini saya masih, ini masih sudah magister. Sayonara RSBI orang miskin pun sekolah. Ini RSBI, saya lupa nih kepanjangan RSBI ini, kurikulum kalau nggak salah ini. Nah, ini rintisan sekolah berstandar internasional. Ini waktu itu digagalkan RSBI ini. Karena kalau kayak gini hanya orang-orang kaya aja yang bisa sekolah. Nah, ini contohnya. Kemudian, nah, ini 15 Maret 2011. Waktu ini saya 1 tahun setelah wisuda S1. Judulnya Resapel Gertakan Sambal. Ini keluar di Riau Post. Nah, oh ya, untuk di Riau Post, biasanya honor mereka memberikan 150.000 per satu artikel. Nah, kalau bisa artikel 2 sebulan kan lumayan. Kemudian, nah ini yang terbaru 2020. Merawat Kedaulatan Natuna. Nah, ini saya sudah berada pada dosen komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Merawat Kedaulatan Natuna,
ini adalah ketika panasnya kemarin pembahasan Laut Cina Selatan itu diklaim oleh Republik Rakyat China. Nah, ini kita buat merawat kedaulatan Natuna. Ini juga di Rio Pos. Ini adalah terbit ketika awal Ramadan tahun lalu. Nah, ini saya tulis adalah menyambut bulan Ramadan. Jadi ini saya tulis mengembalikan Hita Balimau Kasai. Nah, ini menyambut Ramadan. Kemudian ini 2010, waktu itu ya ini saya juga masih status mahasiswa di komunikasi. Judulnya adalah Menjadi Musuh di Negeri Sendiri. Nah, menjadi musuh di negeri sendiri. Nah, ini juga ini keluar di Riau Mandiri. Kalau sekarang Haluan Riau. Kemudian ini di 2010. Saya tulis di 2010. Ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Saya menulisnya dengan judul Globalisasi dan Eksistensi Pendidikan Islam. Nah, kemudian adik-adik sekalian, nah ini saya tulis di 2013. Waktu itu saya ketika kerja di Kepri, saya tulis di Tanjung Pinang Pos. PNPM memanusiakan manusia. Kemudian, nah ini Pak Mustakim atau Bu Rice, ya, saya pernah menulis ini, yang miskin dilarang PNS. Nah, dulu fenomena yang terjadi, saya dulu 2011 ikut tes CPNS. Nah, kemudian fenomena yang terjadi waktu itu kan masih disinyalir ya, disinyalir masih banyak praktek sogok menyogok untuk masuk PNS kala itu. Nah, dia itu kan ibarat kentut itu, dia tercium tapi tidak bisa kita buktikan. Nah, jadi maka saya pernah menulis itu adalah yang miskin dilarang PNS. Nah, kemudian saya juga ini yang di miskin dilarang PNS ini di Metro Riau 2011. Kemudian ini di Metro Riau juga 2012 UN ujian nasional momok menakutkan. Nah, ini masalah ujian nasional di level SMA dan SMP. Kemudian, nah ini kalau saya nggak salah tanggal 6 Februari. Ini di Koran Riau atau Metro Riau ini. Refleksi 61 tahun Kampar membangun. Nah, ini adalah bertepatan hari itu adalah bertepatan hari ulang tahunnya Kabupaten Kampar, di mana tempat saya dilahirkan. Kemudian, nah ini di Metro Riau, judulnya Lain Sahrini, Lain Lagi Sarmini. Nah, ini saya mengkritisi adalah salah satu ada seorang nenek di salah satu kecamatan di di salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru. Waktu itu nenek ini mau mengurus KTP, tapi sudah terlambat. Akhirnya ada ditawarkan waktu itu kalau nggak salah akhirnya nenek ini harus membayar. Pokoknya intinya nenek itu harus membayar waktu itu. Nah, nenek itu menangis, dia tidak punya uang untuk membayar. Nah, jadi nenek itu menangis, dia tidak ada punya uang untuk membayar. Apakah dia kena denda atau saya lupa ini, saya belum sempat membaca semuanya. Jadi nama nenek ini Sarmini. Nama nenek ini Sarmini. Nenek ini menangis karena tidak ada uang untuk membayar denda. Kemudian hari ini isunya yang terhangat itu di media waktu itu ada Sarmini. Kemudian besok pagi keluar dicek dan recheck. Cek dan recheck, kemudian kabar-kabari, kemudian insert pagi, kemudian silet, keluar beritanya, berita selebritis itu, Syahrini menangis. Wah, Sarmini menangis, Syahrini menangis.
Nah, Sarmini dan Sarmini sama-sama menangis. Tapi Syahrini menangis karena waktu itu putus sama pacarnya yang bernama Bubu. Nah, ini Syahrini memiliki kemiripan nama dengan Sarmini. Seorang nenek Sarmini ini menangis karena tidak sanggup bayar denda. Syahrini menangis karena putus sama pacarnya. Nah, makanya kita tulis judul lain Syahrini, lain lagi Sarmini. Nah, ini sebuah kritikan terhadap kebijakan pemerintah kota pada waktu itu. Ini saya sudah mahasiswa magister waktu itu. Nah, ini Metro Riau. Ini adalah justice kolaborator untuk sang koruptor. Nah, ini bagaimana nanti kita akan bercerita bagaimana cara membuat judul yang menarik, ya. Jadi ini saya membangun itu adalah ujungnya adalah tor, justice kolaborator untuk sang koruptor. Nah, ini di Metro Riau. Kemudian, nah ini dari sekalian, ini di 2011, tepat pada tanggal 3 Januari 2011, saya menulis tentang filosofis trompet. Nah, ini sebetulnya saya pengennya itu terbit di tanggal 31 Desember 2010, tapi ternyata nggak bisa waktu itu. Saya bercerita tentang trompet yang ditiup oleh anak-anak muda waktu malam tahun pergantian, malam tahun baru itu ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, di sini saya bercerita tentang filosofis trompet agar semua orang tahu. Kemudian, ini Sayonara RSBI orang miskin. Oke, ini sudah tadi. Nah, ini juga di 2010 anak Indonesia belajar untuk masa depan. Ini bertepatan pada Hari Anak Nasional. Saya tulis ini. Nah, kemudian adik-adik sekalian, waktu dulu pernah kita digegerkan oleh mega skandal kasus korupsi yang dilakoni oleh seorang pegawai negeri di kantor di kementerian di kantor pajak, yaitu yang namanya selalu abadi. Kalau orang bercerita korupsi pasti orang bercerita Gayus. Nah, yaitu adalah Gayus Tambunan. Nah, jadi ada sekalian, Andaiku Gayus Tambunan ini adalah judul lagu yang waktu itu sempat populer. Andaiku Gayus Tambunan. Nah, maka judul itu kita jadikan sebagai judul artikel kita. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini waktu 2010. Ini saya baru selesai kuliah. Karena saya wisuda bulan Juli waktu itu. Ini 2 Agustus wisuda S1 maksudnya. Saya menulis DPR bangun, hari sudah siang. Ini kita bercerita tentang mengkritisi DPR ini, tuan-tuan anggota DPR yang terhormat, yang berada di rumah rakyat, yang mewah, yang mega, digaji dengan uang rakyat yang luar biasa. Kalian ngapain aja sih? Apa yang kalian kerjakan? Nah, ini kita mengkritisi. DPR bangun, hari sudah siang.